Halo semuanya, kami dari kelas 1241 di kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Adapun kaidah kebahasaan dari teks editorial yaitu menggunakan kalimat retoris. Retoris merupakan majas yang biasanya berupa pernyataan, dan pertanyaan yang jawaban atau responnya sudah jelas disebut dengan kalimat retorik. Ciri-ciri kalimat retoris yaitu biasanya digunakan untuk menekankan beberapa poin yang sedang dibahas. Lalu biasanya beberapa pertanyaan yang jawabannya sudah jelas dan sudah diketahui. Dan yang terakhir yaitu kalimat ini biasanya mulai ditemukan dalam sebuah kalimat karena posisinya dalam kalimat berada setelah komentar dibuat. Berikutnya adalah fungsi kalimat retoris. Fungsi kalimat retoris yang pertama adalah untuk memberikan sindiran kepada seseorang. Dalam penggunaannya, kalimat retoris seringkali digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menyindir seseorang. Biasanya, kalimat dilontarkan berisi beberapa sindiran yang ditujukan khusus untuk mengejek orang tersebut. Selanjutnya adalah untuk memberikan nasihat atau wejangan kepada seseorang. Selanjutnya, kalimat retoris seringkali digunakan untuk memberikan nasihat, masukan, ataupun wejangan kepada seseorang, seperti orang tua yang sedang memberikan nasihat kepada para anak-anaknya, atau seorang guru yang memberikan nasihat kepada para siswanya. Selanjutnya adalah sebagai alat introspeksi diri. Berdasarkan dua fungsi kalimat retoris di atas, maka tidak heran jika kalimat retoris seringkali digunakan sebagai alat introspeksi diri. Karena kalimat retoris seringkali digunakan oleh seseorang untuk memberikan sindiran, wejangan, ataupun nasihat kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh kalimat retoris. Salah satu contoh kalimat retoris satunya adalah, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina dalam menaikkan harga LPG? Nah, kalimat ini merupakan contoh kalimat retoris karena digunakan untuk memberikan penekanan pada poin yang sedang dibahas. Kita menjelaskan bagian dari kaidah kebahasaan teks editorial menggunakan kata populer. Kata populer adalah kata yang secara umum dikenal dan juga digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam pembicaraan atau komunikasi informal dan formal. Nah, berlawanan dengan kata populer terdapat kata kajian, yaitu kata yang tidak secara langsung dapat dimengerti oleh semua orang. Kata kajian biasanya digunakan pada bidang-bidang tertentu, sebagai contoh adalah bidang kesehatan. Nah, mengapa kata populer lebih digunakan dalam teks editorial? Adalah yang pertama dari cirinya, kata populer dapat dipahami dan digunakan oleh semua orang. Yang kedua, kata populer digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, contoh dari kata populer adalah bagian, cara, contoh, dorong, kegiatan, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk contoh dari kata tidak populer atau kata kajian, yaitu emisi, preparasi, indikasi, dan audit. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video presentasi dari Dwik, yaitu mengenai ciri kaidah kebahasaan teks editorial. Salah satunya yaitu menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti atau pronominal adalah suatu kata yang digunakan sebagai pengganti sebuah objek atau subjek yang berupa benda atau orang. Nah, dalam bahasa Indonesia, salah satu jenis kata ganti yang berkaitan dengan teks editorial yaitu kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk suatu lokasi atau suatu benda tertentu seperti penunjuk umum, tempat, dan hal atau peristiwa lainnya. Sekian presentasi dari saya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Dina. Terima kasih. Saya Dina Juliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Romi Aditya. Sebelumnya, Romi telah menyampaikan beberapa hal mengenai kata ganti penunjuk. Nah, di sini saya akan mengulas mengenai jenis-jenis kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk memiliki 3 jenis. Yang pertama, kata ganti penunjuk umum. Yang kedua, kata ganti penunjuk tempat. Dan yang ketiga, kata ganti penunjuk hal atau peristiwa. Nah, mari kita ulas dari kata ganti penunjuk umum. Kata ganti penunjuk umum merupakan kata ganti yang dalam penerapannya menggunakan kata ini dan itu. Contohnya, piring dan perabotan ini buatan luar negeri. Lalu contoh yang kedua, jangan sentuh guci itu.
Nah, itu dia mengenai kata ganti penunjuk umum. Mari kita ulas kata ganti penunjuk tempat. Nah, kata ganti ini dalam penerapannya menggunakan kata situ, sana, sini, kesini, dan kesana. Contohnya, aku baru akan pergi ke sana. Kamu jangan kemana-mana. Lalu contoh yang kedua, kenapa kamu tetap berdiri di sana? Lalu contoh yang ketiga, aku merasa tenang dan damai ketika berada di sini. Dan masih banyak yang lainnya. Lalu, mari kita lanjut ke kata ganti penunjuk hal atau peristiwa. Nah, dalam kata ganti ini menggunakan kata begitu dan begini. Contohnya, keadaan begini yang selalu membuat Tina merasa cemas setiap bertemu dengannya. Nah, itu dia jenis-jenis kata ganti penunjuk dan contoh-contohnya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya sebagai pembicara terakhir akan mempresentasikan mengenai konjungsi kausalitas yang terdapat di dalam kaidah kebahasaan teks editorial. Seperti yang kita ketahui, teks editorial ini merupakan teks yang berisikan pendapat pribadi dari suatu reaksi terhadap suatu isu atau permasalahan. Isu atau permasalahan yang terdapat di dalam teks editorial ini dapat berupa permasalahan politik, sosial, budaya, bahkan permasalahan ekonomi. Baik, seperti yang kita ketahui, di dalam teks editorial terdapat suatu kaidah kebahasaan, yang dimana kaidah kebahasaan terdapat suatu konjungsi kausalitas, yang dimana konjungsi kausalitas merupakan konjungsi yang berkaitan erat dengan sebab akibat. Konjungsi kausalitas ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada konjungsi kausal syarat, ada konjungsi kausal simpulan, konjungsi kausal akibat, konjungsi kausal untuk, dan juga konjungsi kausal alasan. Baik, seperti yang kita ketahui, di dalam teks editorial terdapat suatu kaidah kebahasaan, yang dimana kaidah kebahasaan di dalam teks editorial terdapat konjungsi kausalitas. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, konjungsi kausalitas terbagi menjadi 5 bagian. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konjungsi kausalitas syarat. Konjungsi kausal syarat merupakan konjungsi yang menyatukan sebab akibat dengan menerapkan syarat terjadinya suatu peristiwa. Konjungsi kausal syarat ini ditandai dengan adanya kata kalau, bila, dan juga jika. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti, kalau kemarin siang kamu datang tepat waktu, mungkin kamu tidak akan terlambat. Pada awal kalimat terdapat kata kalau yang merupakan contoh dari konjungsi kausal syarat. Pada bagian kedua ada konjungsi kausal alasan, yang dimana konjungsi kausal alasan ini merupakan konjungsi yang menyatakan suatu alasan atau penyebabnya suatu peristiwa terjadi, yang dimana hal tersebut akan menimbulkan suatu akibat. Konjungsi kausal alasan ini ditandai dengan adanya kata karena. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti, karena kurang teliti mengerjakan, hasil ujian budi kurang memuaskan. Pada awal kalimat terdapat kata karena yang merupakan contoh dari konjungsi kausal alasan. Pada bagian ketiga ada konjungsi kausal simpulan, yang dimana konjungsi kausal simpulan ini merupakan konjungsi yang menyatakan suatu simpulan dari suatu sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Konjungsi kausal simpulan ini ditandai dengan adanya kata dengan demikian dan juga jadi. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti, dengan demikian Budi harus mengikuti kegiatan remedial untuk memperbaiki nilai ujiannya. Pada awal kalimat kita menemukan adanya kata dengan demikian, yang dimana kata dengan demikian ini merupakan contoh dari konjungsi kausal simpulan. Pada bagian keempat ada konjungsi kausal akibat, yang dimana konjungsi kausal akibat ini merupakan konjungsi yang paling sering digunakan di dalam teks editorial. Konjungsi kausal akibat ini merupakan konjungsi yang memuat suatu akibat yang terjadi yang menyebabkan terjadinya suatu sebab. Konjungsi kausal akibat ini ditandai dengan adanya kata oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dan juga maka. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti, jumlah penderita yang terpapar COVID-19 semakin meningkat. Oleh karena itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Pada pertengahan kalimat kita menemukan adanya kata oleh karena itu, yang merupakan contoh dari konjungsi kausal akibat.
Dan pada bagian terakhir ada konjungsi kausal untuk. Konjungsi kausal untuk ini merupakan konjungsi yang memuat suatu sebab yang menimbulkan terjadinya suatu akibat. Contohnya seperti agar dan juga untuk itu. Contoh penerapan katanya yang di dalam suatu kalimat seperti murid sekolah dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara daring agar tidak terpapar virus corona. Pada pertengahan kalimat terdapat kata agar yang merupakan contoh dari konjungsi kausal untuk. Seperti itu. Nah, itu dia tadi ulasan mengenai kaidah kebahasaan teks editorial oleh kelompok 5 kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tabanan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.